Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kaum muslimin untuk senantiasa taat di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Taat yang terus-menerus, yang kontinu, yang tidak terputus. Taat ini dalam artian yang secara global adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan secara keseluruhan. Jangan berhenti di situ saja terus kemudian maksiat, taat maksiat, taat maksiat. Kontinu, terus-menerus. Hal tersebut sering dikatakan oleh orang adalah istiqomah. Memang tidak mudah, akan tapi harus terus dicoba. Pada dasarnya manusia, hatinya, hawa nafsunya mendorong untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi buah daripada istiqomah adalah kebahagiaan, baik di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala memaknai istiqamah adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mati. Ibnu Abbas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala memaknai istiqamah sebagai amal saleh. Abul Aliyah memaknai istiqamah adalah ikhlas dalam beramal. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama salaf ini bukan merupakan problem, karena perbedaan pendapat mereka dinamakan perbedaan pendapat tanawwu, ikhtilaf at-tanawwu, yaitu berbeda dalam memaknai sesuatu, dalam menghukumi sesuatu, akan tapi satu dengan yang lain saling menguatkan. Berarti istiqomah adalah tauhid, istiqomah adalah menjalankan faraid, istiqomah adalah amal saleh, istiqomah adalah ikhlas dalam beramal. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang menarik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala. Beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, katakan untukku satu ucapan saja, sehingga aku tidak perlu bertanya lagi kepada engkau, sebagai pegangan hidup agar aku ini kuat, agar tabah, agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dua kalimat yang sangat simpel, mudah dicerna, mudah difahami, walaupun susah untuk dilakukan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qul," katakanlah wahai Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi, katakanlah, amantu billahi tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah. Sangat mudah, sangat simpel. Akan tapi untuk merealisasikannya adalah satu hal yang sangat berat sekali. Sekarang banyak sekali orang yang mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat identitasnya mengatakan saya orang muslim, tapi saya Islam. Tapi hal yang kedua ini yang sangat berat. Boleh manusia mengatakan saya beriman kepada Allah, tidak ada yang melarang saya mengatakan saya adalah orang Islam, tidak ada. Akan tapi praktek di lapangan kita lihat, apakah betul-betul dia seorang muslim ataukah bukan seorang muslim. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa taala mengatakan, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang pertama adalah qul amantu billah, adalah i'tiqadul qalbi, adalah keyakinan di dalam hati, betul-betul beriman kepada Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala, akan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakin di dalam hati. Karena orang-orang munafik tidak akan pernah mengatakan ini sama sekali. Mereka mengatakan, akan tapi mereka tidak meyakini. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah istiqomah.
istiqomah adalah gambaran dari dalam hati. Istiqomah adalah luapan yang ada di dalam hati. Ketika Anda mengatakan saya beriman kepada Allah, buktikan. Sholatnya rajin atau tidak? Puasanya bolong-bolong atau tidak? Hartanya dizakati atau tidak? Istrinya memakai jilbab atau tidak? Banyak hal yang perlu kita koreksi dari masalah keimanan di dalam hati. Sehingga Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau memberikan pengertian istiqomah adalah huwa au hiya suluku siratil mustaqim wa huwa ad-dinul qayyim min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wa la yasratan wa yashmalu dhalika fi'la ta'ati kulliha adh-dhahirati wal batinah wa tarkil manhiyati kulliha kadzalika. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan istiqomah adalah suluk, adalah perangai, budi pekerti sesuai di atas jalan yang lurus. Dan itu adalah agama yang tegak, kokoh, tanpa condong ke kanan dan tanpa condong ke kiri. Itu semua mencakup hal yang baik, melaksanakan ketaatan baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar, baik itu berupa keyakinan ataupun berupa perbuatan, sholat, zakat dan lain sebagainya. Istiqomah juga adalah menjauhi seluruh amalan-amalan maksiat, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah istiqomah. Baik dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dalam kondisi sulit, dalam kondisi lapang, dalam kondisi apapun. Satu contoh. Seorang muslim ketika dikatakan kepadanya, mari Pak kita melaksanakan sholat, kok malah marah, sholat terus. 40 tahun saya itu melaksanakan sholat, harta saya nggak bertambah-tambah, jadi orang miskin terus, jadi petani terus. Terkadang ini ada, terkadang ini terjadi. Kalau memang sholat itu menjadikan orang kaya, Presiden Amerika, orang-orang Prancis, orang-orang yang tidak beragama Islam, mereka adalah orang-orang paling miskin. Tapi secara logika, sholat itu bukan untuk mencari kekayaan. Sholat terus menerus, berat memang, akan tapi itu adalah realisasi daripada apa yang ada di dalam hati. Itu adalah bukti nyata keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apa keimanan kita, maka disitulah kita laksanakan. Zahir ini, kalau kita ahli maksiat, berarti keimanan kita di dalam ini adalah lemah. Kalaupun kita melanggar ketaatan kepada Allah, tidak melaksanakan faraid, berarti tidak ada istiqomah dan tidak ada bukti, dan itu merupakan bukti keimanan kita di dalam hati. Tebalnya iman dapat diukur dengan perbuatan kita yang ada di lapangan. Dengan tutur kata bisa kita lihat keimanan kita, dan itu adalah istiqomah. Baik buruknya perilaku dan perangai kita kepada anak, kepada istri, kepada sanak saudara, kepada tetangga dan lain sebagainya, itu merupakan istiqomah. Oleh karenanya, dalam masalah istiqomah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan, memberikan janji yang sangat baik kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah setelah itu, menjalankan syariat Allah dengan sebenarnya, menjalankan larangan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka itu adalah istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun temurun, berbondong-bondong para malaikat turun kepadanya seraya mengatakan, kamu jangan takut, kamu jangan sedih, dan berilah kabar gembira orang tersebut dengan surga yang sudah dijanjikan padanya dahulu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan istiqomah, dengan keimanan yang kokoh, dengan keimanan yang tebal, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang kekal abadi. Tidak usah takut, tidak usah sedih, surga menanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita
untuk senantiasa terus bisa istiqomah berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat yang besar buat kita semua. Usikum wa nafsi bittaqullahi azza wa jalla. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.